Halo guys, ketemu lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Bisnis. Channelnya berbicara tentang uang dan bisnis. Nah, hari ini gua bakal menanyakan kepada kalian, sebenarnya sebagai kita seorang investor maupun trader butuh cut loss nggak sih? Gitu ya. Nah, jadi pertama kali bener-bener gua sentuh saham itu di tahun 2014 November nih, tahun tanggal 18, dan saham yang pertama kali gua beli adalah saham Bluebird ya. Waktu itu beli di 7.550, nggak lama kemudian jual ya di 8.325. Habis itu ya untungnya adalah beli 6 lot, totalnya segini ya sebelum komisi. Setelah komisi untungnya 445.000. Banyak banget waktu zaman itu. Untungnya 9,84%, ya kan? Gile, lumayan coy. Habis itu beli lagi di Sumarekon ya. Habis itu 1 bulan kemudian ya jual, untung lagi 2,17%. Asik, lumayan ya. Terus ini untungnya, ruginya segini. Untung-untungnya juga baru untung 258.000 ya, dulu nggak pakai cut loss, jadi ada minus 11%, ada minus 10% gitu ya. Nah, gue pengen nanya ke kalian semua, apabila kita sebagai seorang investor, di mana biasanya kan tidak jual saham kita, eh, kita keep dengan jangka panjang, ambil dividen ya, berharap naik. Cuma setelah dipikir-pikir ya, apabila waktu itu gua diemin saham gua, kita ambil contoh beberapa real case aja. Bluebird waktu itu 7.550 nggak jual, sampai sekarang tahun 2020 ini gua ambil pas Januari 2020 sebelum corona itu di 2.600. Hitung sendiri deh ruginya berapa persen. Jadi kalau misalkan gue punya uang 7,5 juta, sisa duitku cuma 2.600.000 ya. Nah, sekarang setelah corona nih tanggal 29 Juni 2020 itu sahamnya nilainya di 1.110. Dan beberapa gua ambil cuman ada dua yang sampai sekarang 2014 ke 2020 ini 6 tahun itu yang benar-benar sahamnya naik, yang lainnya turun ya. Sumarekon di 1.500, sebelum corona 1.030, setelah corona sekarang 600 ya. Agung Podomoro 339, dulu di 174, sekarang di 114. Suci ya 660, sebelum corona 172, setelah corona 125. ASI ya, saham LQ45, saham yang bagus, 7.125. Sebelum corona 6.875, sekarang 4.800. Ya, PTPP 3.650, sekarang sisa 875. Nah, satu-satunya saham nih, salah dua deh, bukan salah satu. Dulu 795, sebelum corona 1720, setelah corona 1485. Tetap aja masih naik ya. Nah, kalau yang lain sih BSDE juga sama turun. Nah, ini sama BBTN nih. Dulu 1.200, sebelum corona di 230. Anggaplah setelah corona nih, hari ini juga masih harganya di atas dulu gue beli. Mungkin dividennya udah 6 tahun, udah lumayan ya kali ya. Yang lainnya sih tidak. Jadi gue ambil contoh berapa saham nih, 2, 4, 6, 8, 10. Dari 10 saham yang gue beli waktu itu tahun 2014, kalau gue nggak jual cuma sisa 2 aja yang naik dibanding harga 2014. Yang lainnya semuanya turun. Kita lanjut ya, dari tahun 2014 akhir gua sempet trading saham nih sempatnya. Sampai tahun berapa nih? 2015 aktif banget ya. 16 masih main. Nah, gue stop 2016, akhir Desember gue kayaknya udah nggak main saham lagi. Lanjut lagi itu di 2019 ya, bulan 9 ya. Jadi itu udah sekitar, mungkin karena tidak mendapatkan hasil yang baik,
di 2014 sampai 2016 minus totalnya. Akhirnya ya kita eh, nggak lanjut, 2018 baru lanjut lagi. Nah ini memang gue baru lanjut lagi juga di tahun 2020 ini, setelah mungkin dari 2018, 2019, kayaknya bulan berapa nih? 2019 bulan 7 ya terakhir gue udah nggak main saham juga. Dan setelah gue baca-baca buku tentang investor, gue memutuskan untuk tidak trading tapi lebih ke arah investasi. Nah, cuman kan karena sekarang dapat saham-saham yang murah, jadi justru menurut gue ada suatu kesempatan ya, suatu opportunity buat kita beli saham-saham yang lagi murah-murah banget nih. Ya, cuman tentu harus dianalisa ya, saham-saham mana aja yang potensi naiknya bakal lebih besar daripada yang lainnya. Kayak dulu misalkan gue enough nih, gue sebenarnya jujur sekarang gue juga nggak tahu nih perusahaan apa nih. Gue nggak analisa dia punya laporan keuangannya gitu ya. Kayak Suci, gue ikut-ikutan beli karena papa gue waktu itu beli nih sebenarnya. Ya ini kalau nggak salah perusahaan transportasi batu bara atau perusahaan apa juga. Ini gue juga nggak gitu jelas karena ya gue nggak baca laporan keuangannya gitu loh. Jadi sekarang gue lebih mendingan fokus ke baca laporan keuangan jangka panjang. Ya mudah-mudahan ketemu saham seperti S Hardware, seperti BBTN yang eh, 6 tahun kemudian harganya justru naik, bahkan dapat dividen ya. Nah sebenarnya gue perhatikan saham di Indonesia itu cukup bagus, dividen cukup besar daripada kita investasi di saham-saham misalkan di Amerika ya. Kita lihat seperti Apple, Facebook, Netflix, memang mereka punya saham menarik. Kenapa? Karena banyak saham teknologi di Indonesia nggak ada. Kayak Gojek, Tokopedia, Grab, OVO, itu kan semua nggak go public, semua private sekarang. Jadi kita nggak bisa beli saham teknologi, jadi kelihatannya kurang seru gitu ya. Nah, tapi gue lihat-lihat juga saham di Amerika itu kebanyakan mereka dividennya kecil, terutama saham teknologi, atau mereka nggak bagi dividen sama sekali. Kayak saham Facebook gitu, mereka tuh nggak bagian dividen, padahal untungnya banyak banget gitu ya. Oke, jadi perlu cut loss gak? Menurut gua walaupun seorang investor butuh cut loss, kalau menurut gua ya. Kenapa? Karena ya lihat aja nih dari 10 sampai 8, kita hitung-hitung kalau udah terlalu banyak mendingan cut loss beli saham yang harganya di bawah gitu ya kalau menurut gua. Ya tapi memang dulu tahun 2014 gue belum menganalisa saham. Tapi kalau sekarang gue pikir-pikir beberapa saham yang gue udah beli, kalau memang turunnya udah lebih dari 10%, gue sih bakal cut loss. Kalau menurut gue ya, apalagi harganya ini sudah setelah dikoreksi setelah corona gitu loh. Jadi mendingan gue beli di bawah lagi, biar dia naik lagi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan tekan tombol like apabila kalian suka video ini, dan komen apabila kalian punya pertanyaan atau mau request video apa. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan belnya ditekan agar apabila gua keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.